Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andabi Ahmeduri, NIM 190641100029. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Buku Saku Digital Berbasis Mind Mapping pada Materi Ekosistem. Baik, langsung saja yang pertama. Bab 1, latar belakang. Yang pertama adalah pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA akan lebih bermakna apabila siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Salah satu bidang pembelajaran IPA yaitu biologi dianggap sulit dipahami karena memiliki banyak konsep abstrak dan molekuler. Hal ini terlihat pada mata pelajaran biologi, umumnya disajikan menggunakan istilah-istilah sehingga siswa hanya menghafal tanpa memahaminya. Materi pada mata pelajaran biologi juga tergolong banyak. Yang kedua adalah media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran masih rendah sehingga proses pembelajaran cenderung monoton yang mengakibatkan siswa merasa bosan ketika proses belajar. Keabstrakan materi dapat dikonkretkan dengan penggunaan media. Seperti contohnya pada mata pelajaran biologi, berdasarkan data yang diperoleh dari observasi berbagai sekolah, banyak yang kurang memahami konsep materi tersebut. Siswa kurang bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru karena penyampaian guru yang kurang memberikan gambaran secara jelas sehingga dirasa diperlukan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga adalah buku saku digital. Buku saku digital memiliki banyak kelebihan, diantaranya praktis, dapat dibawa dan dipelajari di mana saja dan kapan saja, serta dapat menjadi sumber belajar yang menarik. Dengan tampilannya yang menarik, menjadikan buku saku digital mampu menarik minat belajar peserta didik, sehingga prestasi belajar peserta didik dapat meningkat. Kemudian yang keempat adalah mind mapping. Mind mapping merupakan media visual dalam menyampaikan materi ajar menggunakan pemetaan pemikiran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi secara terkonsep. Hal ini dikarenakan mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak. Yang terakhir adalah ekosistem. Materi ekosistem berisi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik lingkungan yang berupa makhluk hidup dan benda tak hidup membentuk suatu timbal balik yang rumit dan kompleks. Jadi, dirasa perlu menggunakan bantuan media pembelajaran. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan di sekolah monoton hanya menggunakan buku paket dan LCD. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dalam penggunaan media pembelajaran kurang optimal. Kemudian adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan buku saku digital berbasis mind mapping sebagai media pembelajaran siswa. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik terhadap buku saku digital berbasis mind mapping pada materi ekosistem. Yang ketiga adalah bagaimana desain buku saku digital berbasis mind mapping pada materi ekosistem. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui kelayakan buku saku digital berbasis mind mapping sebagai media pembelajaran siswa. Yang kedua adalah mengetahui respon peserta didik terhadap buku saku digital berbasis mind mapping pada materi ekosistem. Yang ketiga adalah mengetahui desain buku saku digital berbasis mind mapping pada materi ekosistem. Kemudian manfaat. Manfaat bagi peserta didik yang pertama adalah sebagai media pembelajaran yang menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah mempermudah peserta didik dalam memahami materi ekosistem. Yang ketiga adalah memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian adalah manfaat bagi pendidik. Yang pertama adalah membantu pendidik dalam menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, memotivasi pendidik untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga adalah menambah wawasan pendidik tentang pembuatan desain pembelajaran yang mendukung pembelajaran. Manfaat bagi sekolah yang pertama adalah memberikan masukan bagi sekolah untuk pengembangan media dan sumber belajar. Yang kedua adalah menambah koleksi desain sumber pembelajaran yang dapat dipergunakan dalam belajar. Manfaat bagi peneliti yang pertama adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian sarjana pendidikan S1 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pengembangan desain media pembelajaran yang layak dan menarik bagi siswa. Kemudian adalah spesifikasi produk. Produk yang dikembangkan berupa bahan ajar media pembelajaran yang dimodifikasi dan dikembangkan dalam bentuk buku saku digital berbasis mind mapping yang dapat diakses menggunakan laptop atau komputer dan handphone yang didesain semenarik mungkin disertai cover, materi dengan gambar dan latihan soal. Materi yang dibahas pada buku saku digital berbasis mind mapping ini adalah materi ekosistem. Kemudian ada definisi istilah. Yang pertama adalah pengembangan.
Pengembangan pembelajaran merupakan suatu usaha atau cara untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pengembangan pembelajaran juga diartikan sebagai cara yang sistematik untuk mengembangkan dan mengevaluasi bahan dan strategi belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada buku saku digital berbasis mind mapping. Buku saku digital berbasis mind mapping ini merupakan bahan ajar atau media pembelajaran berbentuk buku saku digital yang berisi cover, materi pembelajaran, dan latihan soal yang didesain semenarik dan sekreatif mungkin. Buku saku digital berbasis mind mapping ini membantu pendidik juga peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran, karena bentuknya yang digital memudahkan untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja melalui laptop atau komputer maupun handphone. Yang terakhir ada materi ekosistem. Materi ekosistem merupakan salah satu materi IPA kelas 7 semester genap yang membahas tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi ekosistem juga termasuk materi yang banyak dan spesifik. Akan lebih mudah mempelajarinya apabila menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya adalah bab 2 kajian teori. Yang pertama pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman langsung bagi siswa untuk mengembangkan potensinya, sehingga siswa mampu memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu yang akan membantu siswa dalam memperoleh pengalaman tentang alam sekitar. IPA tidak hanya menjelaskan tentang sekumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep atau prinsip, tetapi juga proses penemuan dan tindakan untuk siswa lebih memahami lingkungan. Kemudian, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat atau benda yang membantu proses menyampaikan materi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih termotivasi untuk mempelajari dan memahami terkait materi yang dipelajari. Manfaat dari media pembelajaran adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan penyajian materi yang menarik. Kemudian ada buku saku digital. Buku saku digital diambil dari penggabungan dari buku saku dan buku digital yang memiliki makna buku elektronik berukuran kecil yang memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Kelebihan dari buku saku digital antara lain adalah memiliki ukuran yang kecil, isi jauh lebih ringkas, dan isi bacaannya mudah dimengerti. Kemudian ada mind mapping. Mind mapping merupakan salah satu teknik pembelajaran yang memberikan stimulus kepada siswa untuk memahami gambaran menyeluruh dari materi dengan menggunakan peta pikiran yang terstruktur sehingga mempermudah siswa dalam memahami keseluruhan materi secara singkat dengan pola-pola tertentu. Konsep mind mapping pertama kali diciptakan oleh Tony Buzan dari Inggris. Beliau adalah seorang pakar pengembangan otak, kreativitas, dan pendidikan dari tahun 1970. Yang kelima ada model ADI. Model ADI adalah model yang beradaptasi dengan sangat baik dalam berbagai kondisi yang memungkinkan model tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah belajar yang disusun secara terstruktur. Model ADI melalui 5 tahapan, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Yang keenam ada materi ekosistem. Materi ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Teori pendukung. Yang pertama ada teori konstruktivisme Jean Piaget, di mana manusia harus membangun sendiri pengetahuan tersebut, serta hal yang lebih bermakna dengan pengalaman yang dialami secara langsung. Yang kedua, teori belajar kognitivisme David Ausubel, yang menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan proses mengaitkan informasi baru dengan konsep yang relevan dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Yang ketiga, teori behavior Tom Dicke, yang menyatakan bahwa belajar didasarkan oleh asosiasi antara kesan panca indera sebagai stimulus dan impuls sebagai bentuk tindakan respon. Masalah. Yang pertama, masih banyak ditemukan guru yang menggunakan metode ceramah. Yang kedua, siswa cenderung mencatat materi pembelajaran dengan catatan yang monoton dan linier. Yang ketiga, masih banyak guru yang tidak memanfaatkan smartphone sebagai media pembelajaran. Penelitian yang relevan. Penelitian dari Dewi tahun 2019 menyatakan bahwa media mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem reproduksi manusia. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hakyu dan Kurniawan pada tahun 2021
memaparkan bahwa buku saku digital berbasis PBL dinyatakan sangat praktis dan layak digunakan sebagai bahan ajar. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hulu tahun 2019 menyatakan bahwa ada pengaruh media pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa materi ekosistem. Dan yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Masita dan Wulandari pada tahun 2018 memaparkan bahwa buku saku berbasis mind mapping pada pembelajaran IPA sudah teruji efektif karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Wibowo tahun 2017 membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Solusi dari keseluruhannya adalah pengembangan media buku saku digital berbasis mind mapping pada materi ekosistem. Harapannya, pengembangan media buku saku digital diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan memberikan pemahaman konsep yang baik dan mudah, serta dapat digunakan sebagai media pembelajaran materi ekosistem yang layak digunakan oleh siswa dan guru. Selanjutnya bab 3, metode pengembangan. Jenis penelitiannya adalah pengembangan. Waktu dan tempat pengembangan adalah di SMP Negeri 05 Bangkalan tahun ajaran 2001-2022. Desain pengembangannya adalah menggunakan pengembangan model ADDIE dan prosedur pengembangan yang digunakan ada analyze, design, development, implementation, dan evaluation. Yang kemudian ada uji coba produk. Subjek uji cobanya menggunakan populasi siswa kelas 7 SMPN 5 Bangkalan. Sampel yang digunakan adalah 30 siswa kelas 7A. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen uji coba yang digunakan yang pertama ada angket penilaian kelayakan media dan angket peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada teknik pengumpulan data validasi, angket, dan dokumentasi. Serta teknik analisis hasil uji coba yang digunakan yang pertama ada analisis uji validitas media, analisis uji reliabilitas instrumen, yang ketiga ada analisis angket respons siswa. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari proposal penelitian yang saya kembangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.